Puri Aini di Sri Kandi Fatayat AMTV. Kali ini saya sedang bersama Ketua Fatayat, sahabat Habibah. Ya, benar. Nah, sebagai pengenalan di program Fatayat, beliau ini adalah Ketua Fatayat Kota Surabaya. Sebagai pengenalan di program Fatayat Kota Surabaya ada satu program namanya Kafaya ya sahabat ya. Nah, kira-kira nih gimana sih program Kafaya itu, atau bisa dijelaskan sih penonton pada kepo itu gimana program Kafaya sebenarnya? Siap. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu ya. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Neng cantik. Tadi siapa Neng namanya? Puri Aini, bisa panggil Riri. Mbak Riri ya, Iya. Neng Riri ya. Sehat selalu ya Neng. Alhamdulillah. Sehat batin, sehat awak, sehat dompetnya tentunya. Amin. Ya. Terima kasih matur nuwun sudah menggandeng sahabat-sahabat Fatayat NU Kota Surabaya yang tentunya top-top dan cantik-cantik punya ibunya kita. Matur nuwun AMTV, semoga terus jaya menuju zaman digital penuh barokah dan menjadi agen-agen penebar syiar yang rahmatan lil alamin tentunya. Fatayat Kota Surabaya punya program, salah satunya program di bidang dakwah dan forum daiyah, forum Fordaf namanya, itu adalah Kafaya. Kafaya Smart, kajian Fatayat NU Surabaya. Smartnya itu adalah sakinah, mawaddah, aswaja dan rahmatan lil alamin. Kenapa kami menitik beratkan pada kata aswajah dan rahmatan lil alamin? Karena di zaman digital saat ini banyak sekali pendai-pendai mubalik-mubalighah yang di medsos ataupun di layar kaca yang kita anak-anak kita, adik-adik kita sangat kesulitan sekali memilah dan memilih apakah konten isi pesan-pesan dari penceramah itu adalah membawa nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Fatayat saat ini benar-benar dilabel dengan aswajah yang harus amaliyahnya, konten-kontennya ini benar-benar berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan rahmatan lil alamin adalah agen-agen penebar rahmatan lil alamin. Tuntutan, tantangan dan PR terbesar kami selaku Underbone, selaku Badan Otonom Organisasi Kepemudaan Nahdlatul Ulama adalah tantangan kami adalah bagaimana kita mampu mengimbangi gerakan-gerakan radikalisme. Sekarang banyak di medsos ataupun di layar kaca, syiar-syiar mereka itu adalah ranahnya nanti lebih ke garis kiri, bukan garis lurus lagi, tapi garis kiri. Sehingga nanti mereka mengarahkan kepada khilafah yang akan merubah ideologi negeri kita menjadi ideologi ketuhanan atau keagamaan. Nah, inilah kenapa Nahdlatul Ulama ini beberapa akhir tahun sekarang ini gencar diserangi, karena memang Nahdlatul Ulama adalah satunya organisasi sing tatak, sing wani dalam membentengi NKRI, karena NKRI harga mati. Sahabat-sahabat Fatayat yang dikomandoi atau dinahkodai oleh para bunyai, para ening-ening dari perwakilan pondok pesantren yang ada di Kota Surabaya, ini melahirkan program yang namanya Kafaya Smart. Tentunya nanti kita bukan hanya ada di skala kota, tapi kita meminta kepada Fatayat Nahdlatul Ulama baik tingkat kecamatan ataupun sampai pada tingkat ranting untuk mengirimkan potensi SDM yang itu ada, yang akan kita bimbing, kita buatkan modul, tentunya bekerja sama dengan PW Fatayat NU Jawa Timur untuk mencetak mereka menjadi diva.
menjadi bintang aswajana. Kafaya inilah yang bertugas untuk melahirkan para pendakwah untuk masa depan. Nah, cocok sekali kalau gandeng dengan AMTV karena menuju zaman digital. Oke, itu tadi adalah perkenalan dari sahabat Habibah ya sebagai Ketua Fatayat Kota Surabaya. Nah, menarik sekali ya, tadi saya dengar itu ada Kafaya Smart. Yang tadi itu Smartnya itu adalah Sakinah, Mawaddah, Ahlussunnah wal Jamaah ya, rahmatan lil alamin. Oke, menarik sekali ya. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti akan kita saksikan tausiah soal kewanitaan atau perempuan-perempuan di masa kini bersama sahabat-sahabat Fatayat dari Kota Surabaya. Dan jangan kemana-mana, saksikan di segmen kedua setelah pariwara berikut ini. Ya baiklah sahabat Fatayat, berjumpa kembali bersama kami di Sri Kandi Fatayat NU AMTV. Nah, kali ini saya bersama para sahabat-sahabat Fatayat NU Surabaya ya. Ini ada Ustadzah Khadijah Nafis dan juga ada Ustadzah Nailil ya. Nah, dalam episode kali ini saya tuh sering loh mendapatkan pertanyaan-pertanyaan untuk lebih pilih mana sih, menjadi wanita karir yang hebat atau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, dalam konteks seperti ini tuh kita suka bingung ya Ustazah ya, tentang bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Karena menurut saya tuh dua hal yang sangat tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, ini bagaimana nih pendapat dari Ustazah Khadijah mungkin? Bisa dimulai ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sering kita mendengar bahwa wanita seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya kita milih yang mana sih gitu. Kita tahu bahwa kita sebagai seorang wanita, karena kita membahas seorang wanita loh ya, bukan cuma laki dan perempuan, tapi ini kita bahas seorang perempuan ataupun seorang wanita. Kita ini adalah seorang wanita, dituntut untuk kita ini adalah yang kita harus ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan Allah dengan Allah kita jelas, itu kita dengan mematuhi perintah Allah, dengan sholat 5 waktu dan puasa. Tapi kita ada hubungan secara hubungan belum binanas, itu hubungan dengan manusia, yang itu bukan cuma hubungan dengan satu orang aja. Situ ada hubungan antara suami istri, ada hubungan ibu dan anak, ada hubungan tetangga, kemudian ada hubungan yang kita tidak tahu artinya dengan masyarakat lebih luas. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, baik laki ataupun perempuan itu, kita di sini ini adalah menjadi menjadi khalifah. Artinya khairnas an-nas, manusia yang paling manfaat itu adalah manfaat untuk orang lain. Artinya kalau kita baik kepada diri sendiri itu biasa, tapi baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain itulah kunci manusia yang sesungguhnya. Artinya kita sebagai perempuan, kita ini mampu untuk kita hidup, kita bisa berbuat baik di rumah. Artinya tadi hubungan antara suami istri kita sudah baik, hubungan dengan anak kami bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, kemudian kami bisa manfaat di luar. Artinya kita ini masih manfaat di luar, bisa kita khidmat di luar, memberikan manfaat kepada orang lain, itu mungkin itu yang lebih baik. Kenapa? Karena saya berpikir begini, kenapa perempuan itu harus hebat, harus pintar? Karena an-nisa imadul bilad, idza fasadatul bilad, idza salatul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya baik, maka negara akan baik. Kalau perempuannya kurang baik, maka negara pun akan hancur. Kalau kita umpamakan dengan rumah, sehebat apapun rumah, sebagus apapun rumah, kalau misalnya fondasinya itu tidak kuat, maka itu akan menjadi hancur. Rumah itu tidak akan awet.
Nah, itu sama halnya dengan kita, sama halnya dengan ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena al-ummatul ula. Tadi kan ada hubungan dengan suami, istri. Al-ummatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang utama, itu hubungan dengan anak. Kalau ibunya, kenapa? Mungkin bapaknya pintar, iya. Tapi kan yang lebih banyak dengan putra putri itu adalah seorang ibu. Itu seperti itu. Kemudian kita hubungan dengan suami istri, kemudian dengan hubungan dengan sekitar, bagaimana kita bertangga yang baik. Karena yang biasa dulu itu adalah kita sebagai seorang istri. Nah, kalau kita, misalnya kan ada yang mengatakan ini tadi, kita lebih baik yang mana? Kalau kita bisa semuanya, kenapa tidak? Ya kan? Iya. Kalau kita bisa semuanya, kenapa tidak? Artinya kita jangan tidak terpaku, perempuan harus di rumah. Ya saja. Tapi kalau misalnya kita lebih manfaat di luar, ya kembali tadi itu, kalau kita lebih manfaat dan kita lebih maslahat dan bisa dilakukan tadi hablum minallah, hablum minannasnya, kelas yang semuanya kita bisa dilakukan semuanya, kenapa tidak? Why not? Itu seperti itu. Mungkin kalau saya mengartikan seperti itu. Kenapa? Banyak orang yang terjadi sekarang, orang kalau sudah wanita karir itu pasti tidak akan sukses di rumah. Oh, belum tentu. Ya kan? Kita tahu bagaimana di Surabaya banyak yang perempuan, bagaimana kita tahu istri Rasulullah itu Siti Aisyah. Kita tahu bahwa Siti Aisyah, kita tahu tentang hukum hadis sebenarnya itu ada dari Siti Aisyah, dan kita tahu beliau itu siapa kan? Beliau pemimpin perang juga. Kemudian Khadijatul Kubra itu adalah seorang perempuan, itu beliau itu adalah orang bisnisnya luar biasa, orang yang ahli bisnis, orang yang ahli ekonomi. Beliau itu adalah istri Rasulullah. Artinya apa? Boleh kita aktivis di luar ataupun di mana, yang penting tidak melupakan ifah kita sebagai seorang perempuan. Karena kan ada beberapa gelintir yang merusak tentang wanita itu, akhirnya menjadi apa namanya itu, ketika ada yang misalnya gini, ketika orang berkarir melupakan di rumah, akhirnya itu yang mampu di rumah dan di luar itu ke bawah semuanya. Yaitu tadi su'ul khuluqi. Karena kadang-kadang kebaikan itu, orang itu menilai orang itu bukan kebaikannya, tapi itu adalah kekurangannya. Itu dah manusiawi ya Mbak ya, manusiawi sekali ketika kita itu melihat itu keadaan yang ada itu adalah, kalau wanita ini harus di rumah terus, wanita itu tidak boleh kemana-mana, itu seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Cuman kalau kita kembali kepada istri Rasulullah, kita kembali kepada sahabat-sahabat, kita kembali kepada kita melihat kepada sejarah yang ada, berapa banyak orang wanita yang sukses yang juga bisa menjadi tauladan bagi kita semuanya. Kita di Surabaya ya banyak sekali kan seperti itu. Pendiri Fatayat Surabaya ini juga awal pendiri Surabaya itu adalah seorang wanita. Wanita yang sukses di rumah tangganya, beliau juga sukses di luar. Itu itu yang kita harus tahu, yang kita harus pahami. Karena banyak orang-orang yang di luar ketika perempuan itu di luar, ketika wanita itu di luar tidak istilahnya berkarir, mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah kurang mengerti di rumah. Oh, belum tentu. Artinya banyak hal dia sampaikan. Dan kita ini di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Adalah sebagai kita harus menyampaikan apa yang diperintah Allah, yang dilarang oleh Allah. Artinya siapapun laki atau perempuan, kita itu dituntut untuk menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Artinya kita ini sebagai seorang wanita muslimah, kalau saya menginginkan boleh kita berkarir, boleh apapun, cuma jangan sampai melupakan kita sebagai hak seorang wanita, sebagai perempuan, seorang ibu, seorang istri, seorang menantu, seorang mertua, dan seorang yang memang kodrat kita sebagai wanita. Itu seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut sama Ningli. Iya. Memang kalau kita berbicara wanita atau perempuan, itu banyak orang salah menilai bahwasanya perempuan itu adalah makhluk lemah. Perempuan itu adalah di bawah kekuasaan atau di bawah laki-laki. Padahal perempuan itu sebenarnya mempunyai power yang luar biasa gitu ya, di dalam membentuk kejayaan sebuah bangsa. Sehingga
perempuan di sini sangat mempunyai peran penting di dalam membentuk kejayaan bangsa, seperti yang diaturkan oleh Ustazah Khadijah tadi, bahwasanya al-mar'atu imatul bilad, ya, fa idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadul bilad, ya. Jadi di sini peran perempuan sangatlah penting di dalam membentuk kejayaan sebuah bangsa. Dan ini perempuan mendapatkan amanah yang luar biasa, baik di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakatnya. Jadi yang namanya perempuan, yang dulu dikatakan bahwasanya perempuan itu hanya bisa kalau orang Jawa bilang itu apa? Kora-kora, umba-umba, luma-luma, Masak, masak, mana ini? masak, mana dan sebagainya, sumur, dapur, kasur dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya wanita ini akan menjadi penentu di dalam kejayaan bangsa. Akan tetapi wanita atau perempuan seperti apa yang menjadi penentu di dalam kejayaan bangsa? Ini adalah dalam konteks wanita solihah, ya. Yang mana wanita solihah ini nanti akan menjaga ifahnya, ya, di dalam menjalankan tugasnya di rumah ataupun di luar rumah. Karena memang tugas perempuan ini dimulai dari rumah, ya, yang mana perempuan ini di rumah menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, yang mana nanti akan melahirkan kader-kader atau melahirkan anak bangsa yang hebat. Ini dari seorang ibu atau perempuan yang hebat, perempuan yang solihah. Demikian hanya. Jadi seorang perempuan yang dikatakan perempuan hebat itu di rumah ataupun di luar rumah, dalam konteks perempuan solihah ini perannya luar biasa, yang mana di situ nanti dari seorang perempuan yang disebut ibu akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ya, ini yang dimaksud perempuan solihah ini nanti yang akan menjadi penentu kejayaan sebuah bangsa. Bila perempuan ini tidak solihah, ya, sehingga yang termasuk idza fasadat fasadu bilad. Jadi manakala perempuan-perempuan ini tidak solihah, ini nanti yang akan menjadikan rusaknya sebuah bangsa. Dan mungkin ini fatayat nanti, disinilah tugas fatayat, disinilah tugas kafayah secara khusus nanti akan mengajak perempuan-perempuan, gitu ya, memberikan atau menempatkan perempuan supaya menjadikan perempuan yang mulia, perempuan yang hebat dengan kategori atau dengan perempuan solihah. Jadi kita akan memberikan pengertian, kita akan memberikan bahwasanya kita ini sebenarnya seorang perempuan yang sangat urgen, gitu ya, yang sangat penting untuk menentukan sebuah atau menentukan kejayaan sebuah bangsa. Karena dari perempuan nanti ini akan lahir generasi-generasi yang hebat. Kita sebagai seorang ibu, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya ada seorang pemuda, ya Rasul, siapa orang yang saya hormati setelah setelah Anda, setelah panjenengan? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan yang terakhir adalah ayahmu. Nah, ini menunjukkan betapa kekuatan seorang perempuan untuk membentuk sebuah kejayaan bangsa, bahkan dunia, ya, dari seorang ibu, ya. Sehingga peran ibu ini atau peran perempuan solihah ini sangatlah penting dan sangatlah menentukan atas kejayaan sebuah bangsa, bahkan seluruh dunia. Ini dari perempuan, dari seorang ibu. Bahkan Allah memberikan fasilitas yang istimewa bagi seorang perempuan, yaitu seorang ibu. Allah akan mendengar doa dari seorang ibu, ya, seperti Allah
doa seorang ibu kepada anaknya seperti doanya seorang malaikat kepada anaknya, kepada umat. Nah, kenapa fasilitas yang istimewa itu seringkali kita lupakan? Jadi kita sebagai seorang perempuan bisa hebat dimanapun kita berada. Kita hebat di rumah, kita hebat di luar, ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan di rumah atau di luar, ini sebenarnya kita di rumah pun bisa hebat atau di luar pun bisa hebat. Jadi kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu baik di rumah maupun di luar. Saya kira Keren sekali ya pemaparan dari kedua sahabat-sahabat Fatayat kita ini tadi. Saya boleh tadi mengulang, itu kayak menarik ya buat saya tuh, kayak ini kita sebagai perempuan adalah khalifah baik di luar maupun di dalam keluarga. Tidak ada lelaki yang hebat tanpa wanita hebat di belakangnya. Itu keren sekali ya. Nah, untuk sahabat Fatayat, penonton sekalian, nah, sesaat lagi akan kita kembali lagi bersama Sri Kandi Fatayat NU setelah jeda iklan berikut ini. Baiklah, selamat bergabung kembali bersama kami sahabat-sahabat Fatayat ya. Tadi sudah disampaikan materi dari sahabat Khadijah dan sahabat Nailil tentang bagaimana menjadi wanita yang smart, sakinah, mawaddah, azwajah, rahmatan lil alamin, dan juga peran wanita sebagai dalam kejayaan bangsa, begitu ya sahabat ya. Nah, sekarang kita langsung segmen tanya jawab nih. Saya punya pertanyaan nih dari saya ya buat sahabat Khadijah dan sahabat Nailil. Bagaimana tentang kewajiban perempuan baik di luar keluarganya maupun di dalam keluarganya? Seperti itu. Mungkin bisa sahabat Nailil dijawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan ini bagus sekali ya. Bagaimana kewajiban perempuan di rumah ataupun di luar? Di rumah itu adalah seorang wanita itu adalah multi talent. Dalam Islam ini, Islam itu sangat memuliakan sekali seorang perempuan. Bagaimana di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa, surat Ar-Rijal gak ada ya. Nggak ada. Kemudian kita malah tahu ibu kota gak ada bapak kota kan. Berarti kan peran itu luar biasa. Peran perempuan itu di luar atau di dalam itu sama aja, Mbak. Artinya sama aja, sama kita itu memberikan kebaikan, memanfaatkan. Kalau di rumah bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Kita menjadi istri yang soleha, karena kita tahu bahwa kalau dalam kitab itu diterangkan seorang perempuan itu hebatnya, seorang perempuan itu bisa masuk surga dari mana saja apabila dia melakukan 4 hal. Yang pertama sholat 5 waktu, jelas ini ya. Kemudian kita puasa, kemudian kita itu adalah yang pertama itu adalah sholat, kemudian yang kedua itu adalah puasa, yang ketiga itu adalah kita patuh kepada suami, yang keempat menjaga harga diri sebagai wanita. Ifah. Artinya ifah kita. Artinya di sini ketika kita melakukan hal-hal itu, maka kita boleh masuk surga dari mana saja. Ini khusus para wanita loh ya. Artinya kalau laki-laki kita masuk surga dari pintu, dari surga yang ke-8 itu, ini bagian syahid, ini bagian ini, berarti kan luar biasa. Tugas kita itu apa? Tugas kita itu bagaimana kita memberikan yang terbaik, mengajarkan anak-anak untuk melakukan yang diperintah Allah, yang dijauhin Allah. Karena kita ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ketika di luar itu adalah nilai plus bagi kita seorang wanita. Ketika kita di luar itu kita bisa manfaat dan memberikan kebaikan, dari itu kita itu adalah bisa menambah nilai-nilai kebaikan, amal-amal kita yang di rumah yang kurang sempurna itu bisa ditambah dengan yang di luar itu. Itu seperti itu. Artinya kalau misalnya untuk kita lebih semangat untuk kita sukses di rumah dan sukses di luar. Mungkin dari sahabat Nailil bisa menambah. Jadi memang perempuan mempunyai kewajiban
juga mempunyai hak gitu ya, entah itu di rumah ataupun di luar, dan terutama di rumah gitu ya. Karena sehingga Islam pun memberikan tuntunan bagaimana kewajiban-kewajiban perempuan itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang mana kewajiban-kewajiban itu akan menjadi hak daripada keluarganya, suaminya terutama, dan perempuan pun berhak menerima menerima haknya sebagai perempuan. Jadi sebagai perempuan, sebagai istri tentunya dari suami, atau sebagai ibu tentunya dari keluarganya ya. Sehingga di dalam sebuah kitab Uqudul Jen ini diatur bahwasanya seorang istri gitu ya, seorang perempuan ini mempunyai hak dan kewajiban gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kewajiban-kewajiban seorang perempuan itu di dalam rumah dia penuhi, yang mana kewajiban itu menjadi hak daripada suami atau daripada seorang laki-laki, maka kemudian seorang laki-laki pun mempunyai kewajiban ya, memberikan haknya istri atau perempuan, sehingga nanti di dalam sebuah rumah tangga ini hak dan kewajibannya bisa terpenuhi, bahkan tertata gitu ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, seorang istri pun bisa menjalankan kewajibannya di dalam, juga bisa menjalankan kewajibannya di luar ini ya, sebagai umat yang bermasyarakat, yang memasuki khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, yang mungkin akan lebih berperan menata umat gitu ya. Sehingga manakala hak dan kewajiban ini di dalam sebuah rumah tangga ini terpenuhi dengan baik, maka nanti akan terjadi keserasian gender gitu ya. Jadi tidak kesamaan gender. Jadi kalau kesamaan itu misalnya laki-laki begini, perempuan harus begini. Kalau laki-laki bisa begini, perempuan pun harus bisa. Akan tetapi kalau keserasian gender di sini nantinya akan terjadi jalinan yang baik gitu ya di dalam sebuah rumah tangga, karena memang di situ hak seorang istri yang mana menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikannya kepada istri. Kemudian sang istri pun ini ya mempunyai kewajiban yang menjadi hak seorang suami, manakala di situ selama tidak ada terjadi ketimpangan di dalam menjalankan hak dan kewajiban, insya Allah semua akan berjalan dengan baik antara kewajiban di dalam dan kewajiban di luar. Saya kira demikian. Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin dari penonton-penonton yang ada di studio ya bisa bertanya. Mungkin ada? Siapa? Boleh bertanya, Bu. Bagaimana mengatasi permasalahan dasar istri itu sebenarnya punya potensi yang sangat baik sekali. Dia bisa berguna untuk masyarakat, untuk bangsa, tapi kurang dapat izin dari suami. Nah, bagaimana cara kita memberi pengertian kepada suami agar kita bisa berkembang kedua untuk masyarakat dan bangsa. Oke, pertanyaannya tadi kayak luar biasa ya. Bagaimana cara kita sebagai istri kalau nggak dapat izin dari suami, padahal kita sebenarnya berpotensi ya di luar untuk melakukan satu hal-hal yang positif seperti itu. Mungkin dari Ustazah. Iya. Ustazah Khadijah. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ketika tadi disampaikan bagaimana dia punya potensi yang besar sebenarnya, tapi dia tidak diizinkan. Memang dalam hal pernikahan, ketika seorang perempuan sudah menikah, segala hak pada perempuan itu adalah suami. Katanya itu kalau sebelum menikah surga ada di orang tua, ketika sudah menikah surga ada di akan tetapi suami yang baik tidak akan pernah, suami yang baik itu tidak akan pernah mengekang potensi sang pasangannya atau istrinya. Kenapa? Karena bagi saya dalam Islam itu seperti ini. Ketika dia punya kelebihan, kalau dia suami yang baik, karena suami istri itu adalah dua menjadi satu. Bagaimana dia itu bisa manfaat, bagaimana dia bisa bisa maksimal dan manfaat orang lain.
Ketika kurang izin dari suami, ini ada kata musyawarah. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Artinya apa? Arti tulang rusuk ini untuk kita sering bergandengan tangan, untuk kita menjelaskan kepada pasangan kita, saya ingin begini. Yang penting sekali lagi, kewajiban di rumah itu sudah semuanya. Artinya kewajiban kami kepada suami sudah selesai, kemudian kami minta izin kepada suami untuk kami beraktivitas di luar. Selama suami, insya Allah kalau kita diskusi, kalau kita musyawarah, insya Allah suami itu mengerti. Karena gini Mbak, ada perempuan yang memang beliau itu tidak bisa betah di rumah. Artinya begini, ada orang itu, kamu saya kasih belanja 25 juta per hari, kamu di rumah tuh, ada nggak? Tapi ada yang dikasih uang 50.000, tapi dia bebas berkarya kemanapun yang penting dia menjaga ibadah. Itu biasanya beliau mau. Artinya apa? Bahwa lelaki yang hebat, lelaki yang soleh, kata di dalam kitab Qududujah dari disampaikan ar-rajulul kamil alladzi yusabu fi huquqihi wa la yusabu fi huquqillah. Katanya laki-laki yang hebat itu adalah yang toleransi di dalam haknya, tapi dia tidak toleransi dalam hak Allah. Artinya apa? Selama dia manfaat di luar, insya Allah kalau laki-laki yang soleh akan mendukung pasangan. Kalau di luar bisa, kenapa tidak gitu Bu? Kenapa tidak? Lebih manfaat kan lebih baik. Iya benar sekali. Oke. Iya, luar biasa sekali. Oke. Mungkin dari Ning. Jadi memang sudah sudah sempurna disampaikan oleh Ning Khadijah. Barangkali saya hanya sekedar melengkapi gitu ya. Karena memang di dalam perempuan untuk berkarir atau memasuki khairun nas anfa'uhum linnas, ini memang dibutuhkan pengertian dari suami. Jadi kembali lagi bahwasanya di dalam sebuah rumah tangga itu memang ada hak dan kewajiban, gitu ya. Yang mana di situ kita berikan pengertian kepada suami bahwasanya Rasulullah pun mengizinkan istri-istrinya untuk ikut berjuang, gitu ya. Jadi seperti yang telah disampaikan bahwasanya istri-istri Rasulullah itu mempunyai kelebihan tersendiri-sendiri, gitu ya, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri di dalam berjuang, gitu ya. Seperti itu tadinya Sayyidatina Khadijah, gitu ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah, gitu ya. Maka kata Rasulullah kan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan itu sudah cukup untuk memberikan bahwasanya Rasulullah pun ini ya berkata bahwasanya kalian semua berbaiklah kepada keluargamu, ya, terutama kepada istrimu, dan saya pun Rasulullah ini orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi di situ kalau sang suami ini sampai tidak mengizinkan dalam konteks menguatkan egonya, ini berarti kan tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan kepada suami, sehingga suami bisa mengerti kenapa kita harus keluar, kenapa kita harus berjuang, kenapa kita harus memaksakan untuk barangkali ya tidak memaksakan atau meminta izin kepada suami untuk berjuang, karena mempunyai tauladan yaitu Rasulullah. Itu siapa lagi yang kita contoh kalau tidak dari Rasulullah. Saya kira ya luar biasa sekali ya pemirsa. Mungkin dari penonton yang ada di studio ada lagi pertanyaan? Atau bagaimana nih di era yang seperti ini kan kita kayak padat sekali jadwal, atau kalau kita lagi berkegiatan di luar itu padat sekali jadwalnya, sehingga kita kadang itu lupa kalau ternyata di dalam rumah tangga kita juga ada loh yang harus diselesaikan ini tugasnya. Gimana sih cara bijak memanage waktu sebagai perempuan yang berkarir di luar dan di dalam keluarga? Mungkin seperti itu ya, Nonton ya. Dari Saya dulu apa? ini dari sahabat Nailil. Ya. Memang untuk memanage waktu itu tidak mudah, ya. Kita punya kewajiban, kita sebagai seorang ibu punya kewajiban terhadap anak-anak, kita sebagai seorang istri punya kewajiban terhadap suami, kita juga punya kewajiban terhadap masyarakat, umat dan lain sebagainya, ya.
guru saya pernah bilang bahwasanya semua apa yang harus kita kerjakan itu ya, bahwasanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi semua amal baik yang bisa kita lakukan dan yang mungkin kita lakukan, maka seharusnya atau selayaknya kita lakukan semuanya tanpa ada yang di cancel itu ya. Sampai guru saya bilang gini, dari waktu 24 jam banyak hal yang harus atau yang bisa kita lakukan. Kalau toh misalnya tidak cukup waktu untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas kita, maka salah satu yang bisa dicuri adalah waktu tidur, ya. Iya. Sehingga di situ kita bisa mengerjakan PR itu yang di luar di waktu istirahat kita. Jadi istilahnya kita memaksimalkan waktu gitu ya, memaksimalkan waktu yang mana yang bisa kita kerjakan, kemudian kita kerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Tupoksinya masing-masing gitu ya. Jadi Kalau saya bisa menambahi, karena eranya era milenial juga Iya. sekarang ya, kita lebih canggih lagi. Kalau saya itu adalah komunikasi dan komitmen. Komunikasi ini adalah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu. Kemudian komitmen kita ini adalah kita punya kesepakatan dengan anak, ada perjanjian dengan anak ataupun dengan suami. Itu mungkin yang di era yang seperti sekarang ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kita harus 24 jam di rumah dan kita harus merasakan apa yang ada, kita sebenarnya ya itu tadi, dalam rumah tangga di era yang seperti sekarang ini, yang sangat kata saya ini sangat adalah komunikasi dan komitmen. Komunikasi dan komitmen sangat penting sekali untuk ibu-ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar seperti itu ya. Baiklah pemirsa, menarik sekali ya tanya jawab ini tadi. Nanti akan kita kembali lagi di segmen terakhir, yaitu segmen tentang Mau'idatul Hasanah ya dari sahabat-sahabat Fatayat kita. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kembali lagi nanti di segmen terakhir. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sri Kandi Fatayat. Nah, pada segmen ini kita saksikan bersama ya, kita dengarkan, kita simak bersama tausiah, sudah kita simak bersama tadi tausiah dari sahabat-sahabat Fatayat kita. Nah, kali ini kita akan menyimak lebih dalam lagi kesimpulan dan mau'idah hasanah dari sahabat-sahabat ini tadi. Mungkin dari sahabat Khadijah, boleh. Dari yang kita sudah sampaikan tadi ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ini adalah wanita ini adalah makhluk yang luar biasa. Wanita ini adalah multi talenta yang luar biasa, all round bahasa kerennya sekarang. Yang kedua, wanita ini harus kuat. Wanita ini adalah hebat. Wanita bisa memilih surga mana saja dengan catatan yang beda dengan laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, bahwa wanita ini ada punya kelebihan sendiri, bahwa wanita yang harus dihormati ketika ditanya itu adalah ibumu dan bapakmu. Akan tetapi dari ini semuanya kami tidak bisa memungkiri bahwa kesuksesan kami semuanya, misalnya kehebatan kami ini adalah berkah juga dari dukungan suami-suami kita yang sudah bersuami, dari anak-anak kita. Artinya apa? Kita sebagai wanita tidak boleh ketika kita aktivis di luar, ketika kita ada, itu adalah sebagai tambahan ibadah kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita lebih harmonis. Artinya apa? Ketika kita di luar itu menjadi orang yang hebat, yang sukses, di rumah tangga pun harus menjadi orang yang sukses. Karena apa? Orang yang sukses di luar itu karena sukses di dalam. Dan kita sebagai seorang wanita yang Allah memberikan multi talenta yang bisa kita berkhidmat di luar,
terus bersyukur dan bersyukur. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir, katanya. Kalau kita tidak bersyukur yang sedikit, maka yang banyak pun kita sering melupakannya. Dari semuanya kita boleh beraktivitas di luar, kita boleh menambah sahabat. Niat yang pertama ketika kita aktif di luar, niat kita silaturahmi dan menambah saudara kita. Dan ketika kita di luar, kita niat ini adalah sebagai kita ladang ibadah kita untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin dari Ustazah Nailil nih pesan dan mau'idah hasanah terakhir. Yang tadi dikatakan bahwasanya almar'atu imadul bilad, ini ya, bahwasanya kejayaan sebuah negara ditentukan oleh perempuan-perempuannya, gitu ya. Maka inilah nanti yang akan menjadi PR, gitu ya, bagi Nahdlatul Ulama, khususnya Fatayat, gitu ya, bahwasanya kita mengajak atau memberikan contoh mungkin ya barangkali pada perempuan-perempuan bangsa ini, bahwasanya Nahdlatul Ulama ini benar-benar memberikan tidak hanya sekedar tuntunan kepada umat perempuan atau terhadap para wanita atau para perempuan, sehingga di situ adanya fatayat gitu ya, atau adanya muslimat yang di situ merupakan sebuah lapangan atau sebuah media gitu ya, untuk merangkul atau bahkan memberikan wawasan kepada perempuan-perempuan bangsa, tidak hanya dari segi zahirnya bahwasanya yang mungkin nanti akan menjadikan tujuan bagi kafayah ini, dia memberikan pengertian, memberikan kajian bagaimana seorang perempuan yang menjadi yang nantinya akan menentukan kejayaan sebuah bangsa, supaya perempuan-perempuan ini menjadi perempuan yang solihah. Maka di situ tidak hanya secara zahiriyah kita berikan kajian, kita berikan pengertian atau ilmu, tapi memang dari kelebihan daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri tidak hanya membina dari secara zahiriyah, tapi juga membina dari batiniyah. Jadi misalnya ada istighosa, kemudian ada sholawatan, kemudian ada manakiban. Itu saya kira tidak hanya sekedar budaya itu ya, akan tetapi itu adalah sebuah rencana gitu ya, sebuah rencana untuk membimbing dan membina umat, terutama perempuan gitu ya, dalam hal ini fatayat, peran daripada fatayat gitu ya, sehingga nantinya umat perempuan ini akan terlindung gitu ya, terlindung secara batiniyahnya gitu ya. Jadi pembinaan secara zahir batin gitu ya. Di samping kita memberikan pengertian, kemudian kita melestarikan amaliyah yang pernah yang dicanangkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama, yaitu istighosa, sholawatan dan lain sebagainya, sehingga menjadi seorang perempuan yang mempunyai emosional yang baik gitu ya, sehingga menjadi perempuan-perempuan yang nantinya menjadi perempuan solihah yang akan menjadikan sebuah bangsa itu tetap jaya. Saya kira seperti itu. Luar biasa sekali ya penyampaian materi dan mau'idah hasanah dari sahabat-sahabat Fatayat NU Surabaya ini. Nah pemirsa, berakhir sudah acara di program Serikandi Fatayat di hari ini, dan kita berjumpa kembali di Serikandi Fatayat di episode selanjutnya. Dan dari kami, saya Quri Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.